Mulai dari pengurus PKBI, insya Allah ada info pekan depan Ahad 18 Februari, insya Allah kita akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Insya Allah penceramahnya Ustadz Dr. Hilmi Firdausi, Ustadz Dr. Hilmi Firdausi KPSD. Insya Allah beliau akan mengisi tausiah dan beliau juga tidak asing lagi, beliau selalu hadir di televisi, di TV One, terutamanya di Indonesia Bu. Nah, insya Allah pekan depan beliau akan hadir ke sini untuk memberikan tausiahnya. Dan dari segenap para pengurus PKBI juga insya Allah akan mengadakan edarannya insya Allah hari ini, dan Bapak Ibu silakan yang mau berinfak untuk kegiatan Isra Mi'raj bisa via transfer dan bisa titipan di cantuman nanti di edaran dicantumkan via RT-nya yang diamankan untuk titipan Isra Mi'raj. Insya Allah pekan depan ya juga catat ya, tanggal 18 Februari kita akurkan kita ini dengan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum kajian dimulai, mari kita bacakan dulu doa untuk para almarhum, orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah terima iman Islamnya dan diletakkan di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali Al-Fatihah. Mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang ada di rumah sakit atau di rumah, semoga Allah akan penyakitnya disembuhkan dan segera beraktivitas. Tidak lupa saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah selalu jaga dan negeri Palestina, semoga Allah merdekakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami cukup sekian, mohon dimaafkan apabila ada yang salah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ta'lim guna menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah menuju mardhatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita yaitu kitab yang kecil dulu ini, Fathul Wadi, halaman 43 baris ke-5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyarikatu koperasi. Dafa'a kullu wahidin minat talamidi khamsina sintan wa kana majmu'uhum mi'ata tilmidin wa min dhalika yatakawwanu ra'su malin bimablaghi khamsina rubiyatan fashtarau bihil asya'a liyattajiru biha fid dukani as-saghiri fakullu tilmidin yusamma udwan wa hadzal aqdu syarikatan fasyarikatu hiya aqdun yaqtadi subutal haqqi lithnaini fa aktsara wa hiya anwa'un minha syarikatul ainani wa hiya an ya'tiya kullu wahidin minhuma aw minhum bimalin makhsusin thumma yattajira bihi wa yakuna ar-ribhu bainahuma aw bainahum wa arkanuha khamsatun al-awwalu wathani aqidani wathalithu ma'qudun alaihi warrabi'u amalun wal khamisu sighatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah ta'ala yaghfir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyarikatu koperasi, boleh baca asyirkah, boleh syirkah, boleh syarikah. Ada dua bacaan. Koperasi maknanya. Apa itu koperasi? Dafa'a kullu wahidin minat talamidi. Tiap-tiap murid satu orang menyerahkan berapa uangnya? Khamsina sintan, 50 sen. Ini zaman kitab dikarang tahun 1936 sebelum merdeka oleh Dr. Mahmud Yunus. Wajar kalau sen masih berlaku. Kalau sekarang mungkin 500 ribu lah sekarang tuh. Ya, sekarang senilai dengan 500 ribu. Tiap-tiap murid menyerahkan uang 500 ribu. Kalau untuk tingkat SMA, SD mungkin 50 ribu sekarang. 50 sen 50 ribu. Yuk silahkan masuk.
Sarali dalam. Wa kana majmu'hum, dan jumlah muridnya dalam satu sekolah tadi ada 100 orang murid. 1, 2, 3, kelas 3 sampai kelas 3. Satu orang menyerahkan 50.000, jumlahnya 100 murid. Wa min dzalika, dan karena itu yatakawwanu ra'su malin, maka terkumpullah modal pokok bimablaghi sebanyak khamsina rubiyatan, 50 perak. Dari sen perak, sen bawahan perak dulu tuh. Ngumpulin saring 50 sen, terkumpul 50 rupiah, 50 perak gitu. Kayak tadi 50.000, 100 orang berapa? 500.000 begitu ya. Ya. 5 juta. Ya, 5 juta. Gitu. Jadi terkumpul 5 juta tuh dari anak 100 murid masing-masing, terkumpulin 50.000, terkumpul 5 juta. Dulu 50 rupiah, sekarang 5 juta. Fashtarau bihil asya'a, maka dengan uang tersebut 5 juta tadi para murid membelikan alat-alat sesuatu lihat tajiru biha, untuk dia bisa berdagang pada DKM. Modalnya ya berapa tadi pada DKM? 50.000. Berapa orang siswanya? 100. Terkumpul 5 juta gitu. Fid dukani, untuk dagang berjualan di kios gitu. Ya semacam kios kecil, nyewa as-saghiri yang kecil. Fakullu tilmidin, maka tiap-tiap murid yusamma udwan, dinamakan anggota koperasi. Masing-masing punya hak tuh, karena punya andil modal saring 50.000 gitu. Wahadal aqdu, dan transaksi ini disebut transaksi yaqtadi, yang menuntut subutal haqqi, menetapnya hak seseorang, lisnaini, atau 2 orang, faaksaro, atau lebih. Jadi menuntut nyampurnya, netapnya 2 milik atau lebih daripada 2 yang mempunyai. Wahya anwa'un, koperasi itu banyak jenisnya. Di antaranya syarikatul inan, koperasi benda atau harta. Wahya, yaitu yang dinamakan koperasi benda, an ya'tiya kullu wahidin wa minhuma, agar tiap-tiap satu orang dari keduanya, au minhum, atau lebih dari 2 orang, bisa 3, 4, bimalin, harus memberikan uangnya, makhsusin, tertentu. Artinya tertentu, enggak mesti sama jumlahnya. Kalau tadi kan 50.000 semua, Pak Janujar ya, boleh juga yang satu 50.000, yang satu 100, boleh. Sebentar keuntungan persentase. Biar gampang mah dipukul rata deh. Modalnya berapa? 50.000. Kalau beda gimana Pak Haji Rudi? Boleh. Yang si A ngasih 100, yang B ngasih 50, yang C ngasih 150, boleh. Bikin koperasi, begitu boleh. Sebentar SHU-nya, keuntungannya tergantung prosentasi. Biar gampang ngitungnya mah enakan dipukul rata tuh. Begitu, koperasi. Kemudian thumma yatajiro, setelah uang tadi dikumpulkan, ya dibihi dengannya, wa yakunur ribhu bainahuma, maka nanti keuntungan dibagi antara berdua kalau yang joinnya berdua, au bainahum, atau kalau mereka lebih dari 2, 3, 4, 5, maka di antara mereka 5 orang ya bagi 5 nanti keuntungannya. Usaha bengkel atau boleh join, ya ntar bagi, tergantung persentasenya. Ya Ustaz Ridwan gitu ya, tergantung berapa jumlah dia naruhnya gitu. Kemudian wa arkanuha, dan bermula rukun-rukun koperasi khamsatun, ada 5. Pertama al-awwalu tsani aqidani, yaitu 2 orang yang bertransaksi minimal.
yang patungan tuh buat naruh modal. Satu nggak bisa, bukan koperasi satu mah. Usaha pribadi ini minimal ya 2 orang, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa. Yang ketiga, maqudun alaihi, harta yang dicampurin. Syaratnya harta tersebut harus nakdan, yaitu harta uang cash, gak boleh pakai giro. Yang satu 1 juta, yang satu 1 juta juga, tapi pakai giro nggak bisa. Atau yang satu lagi pakai cek, nggak bisa, mesti berbentuk cash uangnya. Yang satu uang 10 juta, yang satu gelang 5 gram seharga 10 juta, nggak boleh, harus uang nakdan, uang cash ya. Kemudian warabi'u yang keempat, amalun, ada kerjaannya. Si A dan B bikin koperasi, si A yang jalanin, tuh B besok gantian giliran B yang jaga tuh. Si B nggak mampu karena kesibukan dia anggota dewan, boleh nyuruh penggantinya, dibayar tuh orang sama B tuh, jagain ya besok giliran saya, boleh, yang penting gantian. Jangan yang jagain si A mulu, B di rumah ngocok kaki, nggak boleh gitu. Harus dua-duanya kerja. Tuh syarat koperasi begitu. Wal khamisu, dan yang kelima, sighatun, harus ada ijab kabul. Saya naruh saham nih 1 juta, saya 1 juta juga ya, saya 2 juta. Kan saya bilang tadi yang enak mah pukul rata, biar gampang bagi keuntungannya. Begitu ya, enak mah bagi rata. Lanjut, wasyurita fil aqidaini, dan syarat bagi orang yang bertransaksi baik 2 atau lebih dari 3 orang, yaitu ahliyatut taukili, orang yang memang bisa mewakilkan, wat tawakkuli, dan diwakilkan, dua-duanya. Syaratnya berarti bukan orang yang gila, aqilan, berakal, balighon, balik tuh, yang diwakilkan dan yang mewakili harus berakal dan harus balik. Kabiraini, keduanya besar, bocah nggak bisa bikin koperasi. Kenapa? Masih kecil. Jangan koperasi, transaksi beli jual belinya pun jika orang tua datang batalin, udah tukang warung jangan protes, udah beli pulangin. Yang beli bocah masalahnya, nggak jadi tuh transaksinya. Apalagi koperasi yang cakupannya lebih besar gitu. Jadi ada syarat. Kenapa? Belum ahliyatut taukil, belum bisa menjadi wakil, wat tawakkuli, dan diwakilkan, yang namanya anak kecil. Syaratnya balik dan berakal serta ya sehat jasmani. Kemudian wafil ma'qudi alaihi. Nah ini nih syarat-syarat yang dikoperasikan, kaunuhu misliyan, yaitu sejenis, setara barang-barang yang dicampur tadi, yaitu duitnya kalau rupiah misli, sama-sama rupiah. Kalau dolar semuanya. Jangan yang si A pakai uang rupiah, si B pakai dolar, nggak bisa, nggak sah tuh. Ya, saham termasuk, saya pakai dolar, ini rupiah, nggak bisa, mesti samain jenisnya. Deal dari awal, pakai rupiah, pakai dolar nih, dolar biar kita nggak terlalu besar kerugiannya, udah masing-masing dolar, begitu boleh. Modal awal pakai dolar, nambah satu lagi, Pak saya ikutan Pak koperasi, boleh, tapi mesti pakai dolar juga, masukin sahamnya, gitu. Jadi jangan yang satu rupiah, yang satu dolar, atau yang satu rupiah, yang satu real, nggak sah. Mislian, sama tuh jenis mata uang yang dicampurkan. Nakdan, dan mesti kontan, nggak boleh tunda. Taruh kumpul, bikin koperasi. Au ghairahu, atau selain yang telah disebutkan tadi. Summa, kemudian duit yang dikumpulkan tadi, khuliqa ba'duhu bi ba'din, disampurin jadi satu. Umpama yang A duitnya merahan 1 juta, yang B duitnya biru 50 ribuan, boleh 1 juta. Yang ketiga 1 juta juga, cuman duitnya 20-an, boleh, satuin tuh. Jangan pas belanja tuh pakai duit saya dulu yang merah tuh, nggak bisa. Ambil bebas, mau yang pakai hijau dulu kek, yang biru dulu kek,
yang penting duit bareng-bareng dipakai. Nggak boleh diatur-atur, bebas dicampurin tuh, gitu. Kemudian au mutaqawwiman, atau keberadaannya barang tadi meskipun bukan berupa benda, ya, yang bisa dihargain, bisyarti dengan syarat ayyakuna musya'an, barang tadi memang ya bisa dibagi-bagi. Contoh, kita koperasi nyampurin beras dengan beras, koperasi beras nih, si A beras, B beras, boleh yang sejenis tuh berasnya. Kita jual beras mahal aja ya, biarpun mahal orang pada suka karena pulennya. Oke, dia rojo lele sehari 200 kilo udah satuin 200 kilo. Dan tidak boleh kalau yang dihargain ya itu kan beras bisa dibagi walaupun bukan uang, boleh. Kalau yang musya'an yang tidak bisa dibagi yaitu kayak baju atau fashion, koperasi baju nggak bisa. Kenapa? Karena baju tidak bisa dibagi, bagi dua ya robek, ya kan dipotong, bisa dipakai. Yang bisa dihargakan yaitu selain uang modalnya berupa barang, tapi barang-barangnya nggak bisa dibagi, gitu. Kain sarung bisa nggak buat koperasi? Nggak bisa. Kalau dipotong dua udah segini cingkrang ntar, nggak bisa. Kalau gandum bisa dibagi-bagi, gandum bisa, beras bisa, korma bisa, duren bisa, duren juga satuan, begitu. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan an ya'dzana kullun minhuma, untuk memberikan izin dalam rangka ya ngolah itu koperasi tiap-tiap dari keduanya. Si A lagi tugas jaga koperasi, terserah dia ya mau jam berapa tutup, perjanjian cuman kalau bisa sebelum maghrib tutup, mau jam 4 ke jam 5, yang penting sebelum maghrib. Jangan pulang jam 4 udah jadi tantan, kok belanja mulu, itu udah belum kan koperasi tuh, nguasain namanya. Yang penting belanja nih catatannya nih, itu yang penting tuh. Wah iya, masukin barang di depan, gitu koperasi itu. Kalau berbentuk uang kumpulan tadi itu, lil akhari kepada yang lainnya mesti ngasih izin fit tasarrufi, dalam memperdayakan barang-barang koperasi berupa beli barang atau menjual barang, harganya standar. Yang penting jangan sampai nggak ada untungnya. Beli umpamanya ya sabun Lifebuoy, harga modal di pasar umpamanya 10.000, dijual 13.000, boleh. Yang satu jangan 13.000, kedikitan untungnya 15 kalian dah, nggak boleh ngatur gitu. Sepakatan, terserah, berikan kebebasan masing-masing anggota untuk mengatur tadi. Au yu'ayyinu, atau menentukan syakhsan ba'da syakhsin, seseorang untuk menggantikan dia dalam rangka menjaga toko tadi, bitariqit tabadduli, dengan cara bergantian. Yang saya bilang tadi, si A lagi nggak sempat nih, bisa nyuruh adiknya, kamu koperasi ya, jaga toko tuh seharian, mamang lagi ada acara di Jakarta nih, boleh datang yang temennya. Ini siapa? Saya ponakan om. Oh iya biarin ya, yang penting amanah, tabadul, kegantian buat ngawasin koperasi tadi. Wala yushtaratu tasawil malaini, dalam koperasi tidak boleh sama, nggak mesti, tidak disyaratkan musama, kadar mablaghaini, kadar jumlah rupiahnya. Kalau bagus kan biar gampang baginya kan sama rata ya, 2 orang nih saring 5 juta, begitu ada keuntungan gampang bagi 2. Ternyata yang A 10 juta, yang B 5 juta, boleh nggak? Boleh, nggak mesti sama jumlah nominal uangnya tuh untuk dijadikan koperasi. Wa yakunu ribhu wal khusranu bainahuma, dan ya bahwasanya keuntungan dan kerugian tadi bainahuma ditanggung berdua, ala qadril malaini, berdasarkan selisih persentase harta yang dia kumpulkan. Kalau si A 5 juta,
Si B naruh 10 juta, pas untung 150 dapatnya. Maka yang A dapat 50.000, yang B berapa? 100. Gitu dipresentasekan. Tapi saya bilang kan tadi, mendingan samain biar gampang baginya bagi rata. Kalau mau operasi PRT gitu, samain. Andaikan beda pun boleh. Kalau minjem gimana? Minjem juga begitu, tidak boleh ditentukan. Sebab kalau minjem ditentukan, apanya? Biaya administrasinya ditentukan, sama juga dengan bunga-bunga bank konvensional. Anggota minjem, tentukan sekian ya. Kalau minjem 1 juta, potong langsung rata, berapa persen? Itu udah kayak bank konvensional. Setelah yang mau ngasih tuh biaya administrasinya berapa? Nih pas 30.000 ya ambil. Yang penting jangan ditentukan. Yang minjem anggota silahkan minjem, kan tujuannya buat apa? Kebutuhan anggota. Anggota minjem, cuman harus ada biaya administrasi. Jangan ditentukan prosentasenya. Kayak model bank syariah dengan bank konvensional beda tipis. Kalau bank konvensional kan ditentukan, ya berapa mata suku bunganya, sekian persen, 2,5%, gitu kan ya, 3%. Kalau syariah enggak, bagi hasil, lagi untung bagi rata. Kalau lagi rugi nggak dapat kita kelebihan. Begitu. Kalau konvensional itu bank mau lagi kolek, lagi maju tetap sekian persen. Makanya begitu buat para pemegang koperasi, ya supaya nggak jatuh ke bunga. Kasih pinjaman, cuman minta administrasi jangan ditentukan prosentasenya. Pesan Bapak, tulis. Cuman yang minjem pun kudu paham dah tuh. Terus enaknya ngasih lagi. Goceng buat apa? Cek. Gitu. Itu bedanya tuh ya, konvensional dengan syariah begitu. Lumayan, bank syariah lumayan ya, kita agak terkuper gitu masalah ribawi tadi. Kalau naro begitu, kalau minjem kira-kira PRT ada bunganya nggak tuh kalau minjem? Ada, sama berarti kalau gitu. Mendingan kalau naro kita nggak ada persentase konvensional, adanya bagi hasil. Mendingan bank syariah tuh. Baik, kita lanjut. Walikullin minhuma, dan bagi tiap-tiap orang yang megang koperasi tadi keduanya, faskuha, boleh membatalkan, memutuskan nggak kerjasama lagi, mata sya'a, kapanpun. Berjalan usaha bengkel koperasi lancar 5 tahun, tahun ke-6 RT saya nggak jadi deh, mau ambil saham saya, boleh. Kebetulan ada pegang duit kastur, ente itu kan naruh 10 juta ya, di saya 10 juta, berarti itu punya ente semua, jadi langsung kita kasih uang modal ya, berarti itu usaha punya kita pribadi. Enak malah begitu ya, kita usaha sendiri tuh. Kemudian watan fasihu, dan koperasi bisa hilang bimauti ahadhima, bisa putus ya kelanjutannya dengan sebab meninggal salah satu daripada keduanya. Meninggal aja udah, yang satu nyerahkan uang modal pokoknya tuh sahamnya. Assalamualaikum, yang meninggal ayah, iya ayah kamu kemarin join nama saya, dia modal 10 juta, saya kembalikan ini. Begitu, ambil, berarti itu perusahaan jadi milik kita pribadi gitu. Atau mau terusin enggak? Tanya anaknya, mau lanjut, tuh anak kan menerima fee tiap bulan atau tiap tahun, boleh begitu. Tanya anaknya, mau ikut lagi enggak, pulangin tuh yang meninggal tadi, duit yang ditaruh saham berapa umpamanya gitu. Kemudian aujununihi, atau dia bisa batal transaksi koperasi dengan sebab gila atau gila, dan salah seorang daripada keduanya. Wah, orang gila mau udah gak ada harganya, ganteng, putih, klimis, hidung mancung, rambut ikel, nyengir sendirian, gak ada harganya udah. Cantik jelita kayak Hema Malini, bintang India, Hollywood, tapi ketemu orang nyengir, joget-joget, kira-kira ada yang demen nggak gitu perempuan? Nggak ada, kabur. Artinya apa? Harga diri seseorang ada di akalnya tuh.
Gunakan akal dengan baik. Kita lanjut. Hukmus syarikati, hukum syarikat atau koperasi, jaizun, boleh hukumnya. Haji Rudi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, qala Allah taala. Berarti ini hadits kursi nih. Allah telah berfirman, disambung sama kalam Rasul. Berarti hadis kursi. Ana thalisus syarikain, kata Rasulullah. Aku orang yang ketiga ikut koperasi. Kalau ada di antara kalian join berdua nih, saya masuk ketiganya tuh. Berarti boleh. Luar biasa ucapan Nabi. Darjil kalam, omongan pendek tapi gampang dimengerti. Contoh yang kedua, ucapan darjil kalam beliau. Ada seorang utusan gubernur masuk ke suatu wilayah. Anak kepala suku sakit parah. Akhirnya dia ingat baca Ummul Quran surah Al-Fatihah, ambil air, bacain, diminumin ke anak tadi, sembuh. Sebagai ungkapan terima kasih, itu kepala suku bawain kambing, lah kamu tanggung 10 ekor lagi. Ini orang pas mau ngambil ingat, jangan-jangan saya jual ayat nih, nggak ikhlas jual ayat nih. Nanya dulu ke Rasulullah, ya Rasul, saya habis jampe anak kepala suku sembuh pakai bacaan Quran, terus saya dikasih kambing, itu kambingnya haram apa halal saya makan? Nabi nggak bilang haram, nggak bilang halal, saya minta 2. Berarti boleh nggak tuh? Boleh nggak berarti? Boleh, saya minta 2. Boleh nggak berarti tuh? Dibolehkan. Nabi nggak bilang haram, nggak bilang halal, saya minta 2, berarti boleh. Langsung girang dia tuh, begitu. Itu dikatakan darjul kalam, ucapannya sedikit tapi maknanya luas. Kemudian bita qala Nabi sallallahu ana thalithu syarikaini, saya adalah orang ketiga yang mau berkongsi. Malam yakhun ahaduhuma, selama tidak khianat salah seorang daripada keduanya, sahibahu, yaitu partnernya. Fa idza khana, kalau salah satu aja ada yang khianat, kharajtu, aku akan keluar min bainihima, di antara keduanya. Artinya koperasi didukung dan dibolehkan oleh agama. Cuman kalau buat minjem tadi jangan dipotong langsung, minta administrasi, jangan kita tentukan, tergantung yang minjem mau ngasih berapa, silahkan gitu. Tuh solusinya. Kalau sekarang koperasi minjem udah ditentukan kan ya, pemotongannya berapa persen, itu yang jadi riba itu Pak Jenujar. Itu orang kan belum tentu ikhlas gitu ketentuannya, ya kan? Jadi keikhlasan. Nah itulah bahasan tentang koperasi. Selanjutnya untuk kajian bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahnu. Nah itu gadean tuh, barang-barang gadean. Insyaallah bulan depan kita kaji tentang pergadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Apakah demikian? Jawabannya just wait and see. Ya, in the next time, oke? Baik, kita pindah sekarang ke kitab fotokopian. Yang stabilo warna merah ada. Itu bolak-balik. Ada ya, stabilo warna merah. Yang pertama dulu yang warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Aslama radhiyallahu anhu qala ibnul Adra'i intalaqtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lailatan famarra birajulin bil masjidi yarfa'u sautahu qultu ya Rasulallahi asa ayyakuna dzalika muraiyan qala la walakinnahu awwah. Berkata pengarang kitab, ya,
Nabi telah bersabda dari hadis an Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa kata beliau? Kata beliau, qala, berkata Ibnul Adra'i, intalaqtu. Ibnul Adra'i sahabat Nabi bilang begini, suatu ketika aku pergi berjalan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, lailatan, pada suatu malam, mungkin ba'da maghrib menjelang isya. Famarra birajulin, suatu ketika dia lewat pada seorang laki-laki, bil masjidi, si laki-laki tersebut ada di dalam masjid, yarfa'u sautahu, ngerasin suaranya dalam zikir nih. Ya lagi baca keras kayak tadi tuh. Imam habis assalamualaikum baca subhanallah subhanallah kencang pakai mic lagi, yarfa'u sautahu, ngerasin suaranya, mengangkat suaranya. Qultu, Ibnul Adra langsung bisik-bisik Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asa an yakuna dzalika murahiyan, jangan-jangan tuh orang riya tuh, mau dikate riya tuh orang baca kencang begitu. Ya, kemudian apa kata Nabi? Qala, Nabi menjawab, la, oh enggak, dia enggak riya, walakinnahu awwah, dia itu orang yang taat. Berarti zikir dikerasin boleh enggak? Boleh, karena masih banyak sebagian yang berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kata disebutkan jangan keras-keras bacanya tuh. Karena nyari tadi belum sempat ayatnya tuh. Padahal itu ayat turun asbab urutnya, pertama kejadian Nabi baca awal-awal Islam masih lemah. Beliau baca Quran keras, datang orang musyrikin pada protes tuh. Begitu Islam udah kuat, Nabi baca Quran malah pada senang sahabat terdengar suara ayat Quran. Jadi backgroundnya itu dulu waktu Islam masih belum lemah. Lah sekarang diregensi udah kuat Islam ini, buat gak masalah baca, ya tuh. Kadang-kadang orang baca Quran, jangan kenceng-kenceng, bid'ah lo bid'ah. Nah ini hadisnya nih, tidak apa-apa, cuman tetap kita hargain kalau saudara kita baca pelan, biarin hak dia, gak boleh kita merasa paling benar, tapi kita berdasarkan hadis nih, jadi yang benar. Yang diam benar, yang baca begini Allahumma inna nas'aluka salam fiddin, benar juga. Yang kagak benar, yang tukang nyalahin tuh yang gak benar tuh, baca keras-keras memang Tuhan budek. Nah ini nih yang begini nih mesti diluruskan. Jadi baca doa kenceng boleh gak tadi? Boleh, ini hadisnya. Ya, Quran tadi lihat asbab urutnya, Quran yang gak salah, cuman pemahaman yang salah tuh, begitu. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat lagi, ayat dari mana tuh? Dari riwayat yang lain, an Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Kangjeng Rasul bersabda li rajulin, kepada laki-laki, seorang laki-laki, yuqalu lahu Dzul Bajadin, yang dinamakan anak orang itu Dzul Bajadin, innahu awwah, itu orang yang tadi baca kenceng ternyata namanya siapa? Dzul Bajadin. Innahu awwah, dia itu orang yang taat, wa dzalika annahu kana yadhkurullah, dan dia itu berbuat begitu lagi nyebut-nyebut Allah. Ada footnote-nya tuh satu di bawah, lihat. Akhrajahu Ahmadu, hadis tadi perawinya Imam Ahmad, ya, di juz keempat halaman yaitu 159. Sahih hadisnya tentang bacaan doa keras. Ini untuk mengcover nih yang udah biasa keras, jangan pakai sanksi. Pas tegur, emang boleh, itu kan bid'ah, kuat kita udah. Tapi kita gak boleh menyalahkan orang yang baca doa diam. Kita siapa? Jangan ya.
jaga perbedaan. Cuman kita mesti kuat, punya kondisi, punya dalil, kita dikerasin. Jadi begitu ada yang nyalahin, nggak gampang kita keder. Ada kitabnya kok, begitu. Yang udah biasa keras di sini, kerasin. Ibu-ibu tuh senang yang keras-keras ibu-ibu tuh. Tanya PRT. Kemudian, bukan gitu Pak Robi. Kemudian pindah yang ke-6, stabilo yang merah keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Zubairi radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qala bi sautihil a'la. Dan dari Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, begitu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, Ibnu Zubair, kana Rasulullah, adalah Kanjeng Rasul, idza sallama min salatihi, kalau dia ngucap salam dari salatnya, berarti selesai salat, begitu. Qala bi sautil a'la, dia membaca dengan suara keras tinggi, berarti kedengeran enggak tuh? Kedengeran. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, terus alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil azim, illa billah, yang tadi imam baca tuh ya, dicengin la ilaha wahdahu la syarikalah, itu ada anjurannya. Mana bid'ahnya? Itu footnya angka 3, lihat bawahnya tuh. Rawahu Muslimun, perawinya Imam Muslim sahih. Itu halaman atau hadis yang ke 594. Wa Tirmidzi, dan perawi yang kedua Imam Tirmidzi, yaitu hadis yang ke 299. Jadi Pak Haji Rudi kalau doa kerasin ya, kuat kita, tapi kita jangan menyalahkan yang baca doa diam aja nih. Yang nggak bagus baca doa pelan, tangannya begini nih, angkat tangan, biarpun diam bener, yang Allahumma bener, yang diam aja bener, yang penting angkat tangan. Jangan doa udah diam begini tangannya nih. Ada nggak begitu? Adabnya mana? Sama Allah angkat tangan, mau diam mau keras angkat tangan, adab. Bicara adab, kadang orang bisa bicara adab, tapi akhlak sama Allah nggak ada, akhlak sama manusia nggak ada. Tuh, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Suatu dosa orang bisa ngomong tapi dia nggak ngerjain. Bicara masalah korban, kita mesti korban. Bicara masalah sedekah, kita harus sedekah walaupun sebungkus nasi. Bicara adab, kita harus bagus akhlak sama orang lain agar ditiru. Kalau nggak kita kerjain, kita dijebein. Ya ngomong doang dia mah, begitu. Ya, baik kita lanjut. Tuh, satu tuh yang dikatakan Kanjeng Rasul. Jadi angkat tangannya. Itu dalil tentang masalah, yaitu doa angkat tangan dan juga dikerasin. Cuman jangan menyalahkan yang pelan, yang penting angkat tangan pelan gini, benar dia ya, berdasarkan versi firman Allah. Cuman nggak lihat asbab urut apa keluarnya, itu asbab nuzulnya. Kemudian selanjutnya bawahnya pindah ke stabilo warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling atas dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, ana inda zanni abdi bi, saya tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku nyangka aku jelek, aku bikin jelek terus hidupnya. Kalau hambaku nyangka baik, akan aku permudah hidupnya. Jangan suka buruk sangka,
Makanya nggak boleh bilang begini, takdir memang kejam, dosa itu buruk sangka sama Allah. Akhirnya dia usahanya gagal terus. Takdir memang indah pada akhirnya. Begitu walaupun yang jelek, kan takdir ada baik ada buruk, khairihi wa syarrihi. Nyalon caleg nih dari satu partai nggak keangkat, takdir syarrihi jeleknya tuh, syukurin. Alhamdulillah mungkin kalau saya jadi, tar saya bisa dikirim telur kali habis badan saya. Begitu. Ada baiknya yang jelek pun. Kemudian wa in zakarani fi malain. Kalau si hamba tadi ingat aku di dalam perkumpulan, zakartuhu fi malain. Dia akan aku ingat di tempat perkumpulan orang lain, khairun minhu, lebih baik daripada dia. Ya. Wa dzikru, dan zikir fil mala'i, di tempat pertemuan kayak gini banyak nih. La yakunu illa an jahrin, itu jarang dilakukan kecuali kalau keras gak bacaannya. Keras gak? Kalau ngumpul-ngumpul ini baca doa keras gak apa pelan? Keras rata-rata. Ratib, Yasin, itu tanda dalil boleh baca doa keras. Jangan ada ucapan begini, doa kenceng-kenceng, emang Tuhan budak. Bukan begitu, ada hadisnya. Jadi Pak Jujar baca doa kerasin, ya, jangan. Ini ngapa dia? Gak tahu deh. Kenapa dia tuh? Gak tahu deh. Orang kan gak tahu kan. Kalau Allahumma inna nas'aluka, oh lagi minta ke orang, nas'aluka, aku minta padamu, gitu. Cuman tetap hargain orang yang doanya pelan atau diam. Hargain perbedaan. Cuma kita bahas nih biar kita kokoh berpejak dalam apa kerjaan kita sehari-hari. Jadi bukan tanpa dalil kita ya baca doa dikerasin. Terakhir turun ke berikutnya tuh. Ya. Nomor berikutnya 5 baris dari atas. Wa an Ibnu Abbasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala inna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita artikan. Sesungguhnya katakan Rasul dari Ibnu Abbas, mengangkat suara, ngerasin suara bidzikri dalam zikir hina yansarifun nasu, ketika orang selesai minal maktubati dari sholat fardu, habis asar, habis johor, habis subuh, kana ala ahdin nabi, itu ada di zaman Nabi. Baca keras ada dan tidak bid'ah. Footnote-nya nomor 3 tuh, lihat bawahnya, akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu pada halaman buku Bukharinya 805 sampai dengan 806. Kuat dalilnya itu. Terakhir hadis tentang doa keras-keras, yaitu yang stabilo warna merah di terakhir nih, kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibnil Mu'addali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin istama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Baik, kita artiin hadis yang terakhir karena waktu udah siang. Dari Abdullah bin Mu'addal, semoga meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, ijtama'u, mereka berkumpul, yadhkurunallaha, zikir, membaca nyebut Allah, la yuriduna bidzalika, mereka tidak mengharapkan bacaan zikir tadi, illa wajhahu, melainkan hanya semata-mata karena Allah. Illa, melainkan kata Allah, nadahum munadi, nanti dia akan dipanggil dari pemanggil, minas samai, dari atas langit. Apa kata yang di langit? Ankumu, hai kalian,
nanti kamu kalau bangun dari tempat zikir tadi, maghfuran lakum, kamu diampuni dosa-dosanya. Qad badaltu sayiatikum hasanatin, kami telah janjikan, kami telah gantikan, sudah robah kesalahan kamu dengan kebaikan. Artinya diampunin, dapat pahala yang melimpah ruah. Wal istima'u, dan berkumpul ala dzikrillahi, kumpul berzikir kepada Allah, dalilul jahriyati, itu dalil bacanya dikerasin. Itulah hadis yang berikutnya tentang bolehnya kita kencang-kencang baca doa. Tapi ada juga pertanyaan anekdot, baca doa boleh gak kencang-kencang? Gak boleh. Kalau doanya kenceng nggak boleh gitu mah, ya. Maksud suaranya kencengin. Ya Ilham, ya Ilham. Begitu Pak Dwi. Demikian yang udah biasa di sini terusin. Terus insya Allah kajian bulan depan, bolehkah kita habis sholat salam-salaman? Bid'ah. Bener kata dia. Bid'ah. Kita tuntas nantikan itu. Tunggu tanggal mainnya. Bulan depan ya, until next month, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salam, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun asyani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima atas umumnya Pak Edi, semoga bermanfaat dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Boleh. 2 sampai 3 pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak-bapak? Saya duluan, sehat. Baik, Ustaz Ridwan. Kami ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Ridwan, pimpinan MJS, Ketua MJS, Bapak RT Alek, dan Pak Ustaz Ali. Ustaz Ali Poncol. Ali Poncol. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, seperti Pak Robi itu. Pak Robi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Pak, terkait dengan tadi mengeraskan bacaan. Kalau yang ini mengeraskan bacaan Al-Quran, boleh nggak kita maksudnya di setelah sholat gitu ya? Kan ada beberapa yang sedikit, ada beberapa yang menggunakan Al-Quran gitu ya. Ini dikeraskan. Nah, saya pernah beberapa waktu lalu tuh setelah subuh saya baca Al-Quran, ternyata ada yang lagi sholat subuhnya tenang gitu ya. Kemudian menegur saya, tolong nyanyikan sekarang bacaannya. Itu seperti apa Pak? Baik. Nah, itu hanya masalah nuansa tempat saja. Kalau di rumah tetap kerasin. Masjid asal kata dari sajadah yasjudu usjud, masjid ya. Itu nggak berlaku isimnya. Tempat khusus buat orang sholat. Di dalamnya boleh zikir, boleh Quran. Cuman yang lain terkalahkan dengan adanya kegiatan sholat. Sehingga termasuk taklim pun kalau ada yang sudah sholat, akhirnya pelanin dikit suaranya. Apalagi baca Quran.
Begitu. Kenapa? Emang tempatnya spesial diutamakan buat sholat kalau di masjid. Tapi di rumah tetap barengin, nggak apa-apa di rumah, karena bukan tempat untuk sholat. Gitu. Betul gitu, ya betul. Ada lagi berapa? Jelas Bapak ya? Baca. Jadi kalau baju ngejar nih, saya lagi baca Quran nih, nggak ada baju ngejar, sholat langsung. Inna ta'atayna ya kalau begitu aja kan, langsung turunin, ada sholat. Gitu. Ya jelas. Ada lagi? Cukup jelas adanya. Sambil sarapan aja nanti diskusinya Pak Kiai ya. Boleh. Bapak Ibu sekali lagi mengundang untuk hari Ahad ada Isra Mi'raj bersama Ustadz Hilmi Firdausi jam 9 Pak ya. Mulai jam 8 insya Allah hadir di pimpinan Ustadz Reja dari Sawangan Baru ya, dari timnya NJS juga ya Pak. Ibadah, alhamdulillah beliau sudah siap. Sekali lagi kami dari pengurus dan panitia Masjid Al-Musin mengundang Bapak Ibu untuk berikan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan insya Allah akan taratib juga pada hari Ahad 18 Februari mulai jam 8.30 sampai selesai bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Beliau adalah sering di TV One Damai di Indonesia Pun dan TV lainnya. Kami mengingatkan lagi ya, jangan lupa ya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Robi. Sampun, niki Pak Robi.